Ya, kita bersyukur hari ini kita masih punya kesempatan untuk sama-sama kita belajar. Ya, seberapapun ada kita buat orang tua yang anak-anaknya masih camp, ya. Dari semalam mungkin orang tua ada yang nggak bisa tidur, anak-anak masih kecil ikut camp, orang tuanya di rumah. Tapi puji Tuhan untuk kesetiaan kita semua. Nah, 1 bulan ini kita belajar tentang disiplin the mind. Apa sih ya gitu kan? Kenapa sih kita semua harus belajar disiplin the mind? Ya, yuk kita mulai. Ya, hari ini kita mau belajar, aku kasih tema gini, apa sih isi kepalamu? Apa nih? Yang jam segini mungkin isi kepalanya yang belum sarapan gini, aduh lapar. Ya, atau kalau yang jam segini tadinya udah sarapan mikir, aduh gue salah makan nih tadi ini, mules nih perut jadinya nih, ya kan? Sepanjang ibadah mungkin kita tadi pujian apa nih nggak enak, apa sih isi kepalanya sampai saat ini, ya? Dari bangun tidur sampai sekarang mungkin udah banyak yang ada di kepala kita, ya. Ada juga mungkin nggak ada isinya, dari pagi ngeblank, belum nyatu nyawanya, masih ngantuk, ya kan? Nih, apa sih nih? Kodang. Nah, banyak kan? Banyak macam di kepalanya. Nggak ada yang bisa lihat. Bahkan kita mungkin nggak bisa ukur seberapa banyak kemampuan, seberapa banyak masalah, seberapa banyak icon mungkin di kepala kita. Nah, lalu apa sih yang dimaksud dengan pikiran? Ya, pikiran itu gagasan. Ting gitu ya, aha itu lampu ya. Pikiran itu merupakan gagasan dan proses mental. Jadi di dalam pikiran ini banyak hal yang mungkin ide itu nggak selalu harus yang besar. Misalkan ya, yang namanya ide itu tidak melulu, bukannya harus ya, tidak melulu soal yang besar. Ide pengen makan apa nih siang ini, itu udah gagasan. Ya, enggak lagi mungkin bukan sebesar Einstein bikin apa gitu, ide aja itu udah gagasan. Atau gini, aduh hari ini pakai baju apa ya? Aku pakai baju apa, suamiku pakai baju apa, anak-anak pakai baju apa? Anakku hari ini makan apa? Itu udah gagasan ya. Dan itu proses mental. Enggak cuman ada ide tapi gini, pasti ada sesuatu yang di ini, maksudnya proses mental gitu. Hari ini aku masak bayam karena udara lagi panas nih. Anak-anak butuh vitamin. Hari ini aku minum jus karena, nah itu proses mental, ada sesuatu. Ya, ide itu. Nah, kemudian penting ternyata. Kenapa pikiran itu penting? Kenapa sih 1 bulan ini ngomongin pikiran mulu? Apa yang gak beres sama pikiran kita? Sebenarnya bukan apa yang gak beres, ya mungkin ada yang gak beres. Tapi apa? Diharapkan setelah berbulan-bulan lalu kita belajar tentang loving the God, ya, mencintai Tuhan, melakukan sesuatu buat Tuhan, melayani Tuhan. Dengan apa itu semua kita bisa kerjakan? Dengan pikiran yang waras. Ya, kalau pikiran kita nggak waras, bisa nggak melayani? Bisa. Tapi mungkin hasilnya juga nggak waras. Makanya ini kenapa pikiran itu penting? Karena apa? Pikiran itu mempengaruhi apa? Mempengaruhi perasaan kita, mempengaruhi tindakan kita, mempengaruhi keputusan kita. Semuanya itu otaknya sumbernya dari pikiran. Orang bisa senang hari itu karena pikirannya. Ya, orang bisa kesel ya karena pikirannya. Nah, kemudian apa? Nah, ini balik lagi. Kenapa ayat ini diulang-ulang terus sih gitu ya, Kejadian 1 ayat 26 dan 27. Kemudian Allah berfirman, baiklah kami menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kami. Sebagai anak-anak Allah, sebagai warga kerajaan Allah, kita pegang ayat ini yang pertama. Sebelum kita lakukan apapun, sebelum kita terima apapun, sebelum kita pikir apapun, ini dulu yang harus kita terima. Karena apa? Allah menjadikan kita menurut gambar dan rupa Allah. Biar apa? Biar berkuasa. Kenapa kita mesti berkuasa? Atas apa? Ya, ikan di laut, burung di udara, atas ternak, atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata dan merayap di bumi.
Jadi Tuhan menciptakan manusia menurut gambarnya. Menurut gambar Allah dia menciptakannya. Allah yang begitu dahsyat, Allah yang begitu besar, Allah yang kita sebut sebagai Raja, bikin kita, ciptakan kita itu menurut apa yang ada bagi Allah. Begitulah sifat Allah, begitulah sifat kita. Begitulah kekuasaannya Allah, begitu juga kekuasaannya kita. Ini yang harus ada. Kenapa pikiran itu harus dibenahi? Karena ini. Utamanya karena ini. Karena Allah menciptakan kita serupa, segambar. Serupa, segambar itu gimana sih? Nah, ini gambar bapak sama anaknya. Serupa itu gambar Ibrani Selem. Itu artinya representasi. Bukan bapaknya hidungnya mancung, anaknya hidungnya mancung, ya. Bukan gini, misalkan di sini siapa? Nah, Leni ada Jovan. Ibu bapak bisa lihat seberapa, coba Jovan dong, buka dong topinya, teng. Kira-kira ibu bapak, saudara-saudara bisa lihat nggak apa yang mirip dari Jovan dari mamanya? Apa yang mirip ya? Mungkin hidung, apa lagi? Ya, begitulah orang tua. Nah, coba nih, Roy maju ke depan. Omnya Roy, papanya Roy, coba maju ke depan. Nah, ini yang udah jelas. Itu mungkin masih kecil belum begitu jelas. Coba sini Roy, Om. Kalau jangan lihat tingginya ya udah beda ya. Nah, sini Om. Bapak Ibu, lihat. Ada yang mirip gak antara Roy sama papanya? Hah? Mirip? Mukanya mirip? Ada hidung, ya. Gayanya aja mirip. Ini Om kalau tadi pagi berangkat bareng mungkin rambutnya juga dinaikin ya sama si Roy nih. Ya. Mirip ya. Karena ini adalah ayah dan anak, DNA-nya sama. Walaupun mungkin kesukaannya tidak sama tapi percaya ya, apa yang mengalir dalam Roy itu berasal dari bapaknya. Ya, terima kasih Roy sama Om. Kita juga begitu ya. Kalau kita baca ayat 1, Kejadian 1, 26, 27, percayalah, tanamkan di atas kepala, di dalam kepala kita, apa yang Tuhan punya, saya punya. Karena apa yang di dalam saya mengalir dari Bapa saya. Itu pikiran yang harus kita tanam. Makanya dibilang representasi. Kalau misalkan nih ya, sekarang Roy difoto. Lalu kan misalkan nanti ada acaranya ditampilin bapaknya. Semua pada mikir, wah mirip bapaknya ternyata. Tapi sekarang perhatikan bagaimana dengan kita. Ya, Kejadian 5 ayat 3 dibilang ini, setelah Adam hidup 130 tahun, udah tua ya Adam ya, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya kayak tadi. Itu gambaran fisiklinya, ya Roy dan papanya. Menceritakan, mengilustrasikan bagaimana gambaran kita dengan Allah. Contohnya itu. Firman Tuhan udah ajar nih, kayak gini nih, segambar serupanya kayak gini. Lalu memberi nama Set kepadanya. Demikian pula kita adalah gambar Allah. Apa yang ada di dalam kita, itu yang Allah punya. Mestinya ya, idealnya. Tapi gak tahu nih apa yang terjadi dengan kita. Ya, kenapa Om, papanya Roy dengan usia berapa Om hari ini? 73. Bapak Ibu perhatikan tadi papanya Roy pakai kacamata enggak? Apa yang terjadi dengan Roy? Roy umur berapa? 40. Bedanya berapa? 30 tahun. Kenapa Roy udah pakai kacamata? Normalnya yang pakai kacamata papanya apa Roy? Apa yang terjadi dengan Roy? Mungkin waktu kecil dia nonton TV segini. Bacanya begini. Ya kan? Padahal dia anak bapaknya. Mestinya pakai kacamata enggak? Enggak, orang papanya 73 masih waras matanya. Kenapa dia jadi minus? Berarti kan ada yang salah, betul?
Oh hari ini mungkin gak pakai kacamata biar keren. Bisa jadi. Tapi biasanya orang yang pakai kacamata itu udah karena perlu. Kecuali kacamata hitam, betul? Coba, Ko Herman buka kacamatanya. Kelihatan gak? Burem, mau gaya gak? Ya enggak lah. Nah itu Vin maksudnya. Mungkin bukan berarti gini, bukan berarti mungkin papanya di rumah pakai di sini, enggak. Orang yang pakai kacamata itu karena butuh. Ya, berarti kalau dia ada yang berbeda, 70 nggak pakai, 40 pakai, berarti ada yang salah nih. Ya kalau Allah kita berkuasa, kita nggak berkuasa, berarti ada yang salah. Iya dong, balik lagi ke situ. Itu gambarannya, ilustrasinya. Karena demikian pula kita adalah gambar Allah. Tuhan udah bilang di Kejadian 1, baiklah kita. Nih, mereka berunding menjadikan manusia segambar serupa. Tuhan itu ngomong gak pernah iseng. Apa yang dia bilang, dia bikin. Karena dia Tuhan. Ya, karena dia Tuhan. Nah kemudian apa? Bagaimana kita bisa merubah? Harus latihan tuh, otaknya latihan. Malu ya sama gambar ini, otak aja latihan, exercise. Bagaimana cara kita melatih pikiran kita? Ya, yang pertama itu prinsip dasar, prinsip awal, enggak bisa enggak. Kita bisa bikin penyembahan, kita bisa bikin pujian, tapi kalau kita nggak bikin yang satu ini, kosong. Pujiannya bisa kedengeran, bisa. Nyanyinya bisa bagus, bisa. Tapi percayalah, tidak ada bobotnya. Tidak ada bobotnya. Tidak akan mempengaruhi diri kita sendiri, bahkan orang lain. Orang diri kita aja dia nggak terbangun. Gimana mau bangun orang lain? Isi dengan firman Tuhan. Nah, ini ayat udah beberapa minggu kita dengar. Bahkan sebelum-sebelumnya. Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan itu, kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita bisa hafal ayat ini. Tapi masalahnya kalau kita lagi sedih, masa yang diingat cuma hafal gini. Jadi saudara-saudara pikirkan, lagi sedih nih nangis. Pikirkanlah semua yang baik, semua yang baik. Apa yang dipikirkan? Saya mau kasih satu clue. Ayat ini berupa perintah. Ayat ini kayak begini loh. Kalau anak-anak lagi ujian, nah kayak semalam adik-adik Rocky waktu nginep, kita kasih mereka diskusi. Satu kelompok bertiga. Mereka bisa loh, yang kecil sampai gede. Saya kasih pertanyaannya, ya, apa sih worship misalkan? Pernah nggak kamu bikin worship? Nah, Tuhan ini kasih clue di sini. Pikirkanlah semua yang mulia. Kita mesti mikir sebelum kita pikir dulu, yang mulia kira-kira apa nih? Kita nggak tahu yang mulia, tapi kita pikirin yang mulia, nggak mungkin dong. Kita nggak pernah lihat. Sekarang ada pizza 1 meter, ya kan? Kita bayangin karena dia udah ada tuh pizza 1 meter. Oh enak nih kalau lapar-lapar gitu ya. Oh kalau lagi ibadah gini tiba-tiba ada yang kirim pizza 1 meter, enak. Karena kita udah tahu tuh, udah ada gambarannya pizza 1 meter. Pernah pikirin pizza 3 tingkat? Belum pernah, belum ada. Ya gak pernah kepikir, gak bisa pesen. Orang gak ada. Bagaimana kita bisa tahu semua yang mulia kalau kita nggak cari tahu dulu, yang semua yang mulia itu apa sih? Semua yang manis itu apa sih? Semua yang sedap didengar itu apa sih? Itu mesti masuk dulu. Sebelum kita bisa pikirkan, kita mesti tahu dulu apa itu. Jadi waktu kita lagi kesel, waktu kita lagi marah, kita ingat ayat ini udah tahu tuh semua yang manis didengar. Lagi kesel nih sama anak ya. Disuruh mandi gak mau, disuruh belajar gak mau, disuruh tidur gak mau. Kita udah mau marah. Ingat ayat ini. Masa kita langsung gini, semua yang manis, semua yang benar. Apa?
yang sedap didengar, semua yang manis. Pas mau marah, mandi yuk. Ya kan gitu kan, karena kita udah dapat firman ini, udah mau marah nih. Semua yang sedap didengar, kita mesti perkatakan yang sedap didengar. Padahal udah mau mandi gak lo? Kan gitu kan. Biasanya mama kan udah gak sabar, mau mandi gak lo? Mau makan gak tuh? Mami masih ada kerjaan, belum nyuci, belum gosok, kamu makannya lama. Tapi pas ingat ayat ini, mandi yuk. Yuk, gitu. Walaupun nadanya beda, tapi kita udah tahu tuh apa yang sedap didengar harusnya. Itu yang ada di sini, itu yang harus keluar. Kita mesti punya dulu. Minggu kemarin abang udah bilang, nih inventory. Nah, dilihat perbendaharaannya apa. Itu, kemudian apa lagi? Terus apa yang mesti diisi? Isi lagi, firman udah pasti. Yang kedua apa? Jangan melulu isi firman. Karena apa? Tidak semua firman, tidak semua Alkitab yang kita baca, jujur kita bisa mengerti dengan diri sendiri, betul? Pas baca langsung, aha, saya tahu artinya. Enggak. Ya, pas kita baca, lalu matilah Yudas gantung diri, mikir kan? Apa yang dia pikir? Apa langsung tahu? Wah, waktu itu dia gantung dirinya di atas ini, ya, pakai tali apa, pakai baju apa? Enggak, kita nggak akan tahu dengan begitu aja. Kita mesti gali. Galinya dengan cara apa? Isi dengan pengetahuan. Pikiran kita harus diisi selain dengan firman, dengan pengetahuan. Pengetahuan tentang apa? Tentang Allah yang pertama. Jangan cari yang lain. Karena kita dibikin segambar serupa dengan Allah, kita mesti tahu nih dengan siapa kita samanya, apa yang dia suka. Ya dong, sebagai anak kita mesti tahu nih pekerjaan bapak kita apa. Nanti kalau di sekolah ditanya gini, Riani, mamanya kerja apa? Enggak tahu. Mamanya namanya siapa? Enggak tahu. Mamanya tinggal sama kamu? Enggak tahu. Anak macam apa itu? Betul nggak? Hal pertama yang harus kita cari tahu ya pasti tentang pencipta kita, pasti Allah kita. Bagaimana kita bisa menceritakan, menyatakan identitas diri kita kalau kita nggak tahu dari mana kita berasal. Setiap anak biasanya kita kasih tahu tuh, ya kalau bahkan dulu waktu anak-anak suka digantungin itu. Nama papanya, nomor teleponnya, bahkan ya kalau misalkan anak yang autis atau yang punya keterbelakangan atau cacat kan, mereka suka dikasih ini. Supaya kalau dia kenapa-napa bisa hubungin ini orang tuanya atau dia tersesat. Setiap anak kita ajarin, mama namanya Aling, papa namanya Herman. Nomor telepon rumah dulu anak-anak kita suruh hafalin 879. Jadi kalau kamu tersesat tahu rumahnya di mana. Itu pasti kita ajarin. Ada nggak anak yang misalkan kita udah sono, nggak tahu emaknya, nggak tahu bapaknya, nggak tahu rumahnya di mana, itu ada yang salah sama orang tuanya. Ya, sebagai anak pasti kita harus cari tahu siapa Allah kita. Itu yang pertama. Karena firman Tuhan bilang di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa. Bukan umatku jadi bodoh loh. Tapi umatku binasa. Binasa itu udah nggak ada sisa artinya. Abis, bis. Ya, binasa karena tidak mengenal Allah. Karena engkaulah yang menolak pengenalan itu. Jadi gini, ayat ini bilang kita menolak, kita nggak mau. Maka aku menolak engkau menjadi imamku dan karena engkau melupakan pengajaran Allahmu, maka aku juga akan melupakan anak-anakmu. Perhatikan. Kenapa Tuhan gak ngomong gini, kan kamu yang ngelupain saya, kamu aja yang saya lupakan. Tapi kenapa bicara soal anak-anak? Apa yang kita buat saat ini mau tidak mau akan berpengaruh pada keturunan kita. Pasti. Makanya dibilang buah jatuh gak jauh dari kecuali ngegelinding deh tuh ya.
Tapi yang pasti begini, begitulah orang tuanya, begitulah anaknya. Pepatah umum mengatakan seperti itu, tapi memang itu terjadi. Ada enggak yang orang tuanya rusak, anaknya baik? Ada, kemungkinannya kecil. Ada enggak yang orang tuanya baik, anaknya rusak? Banyak. Itu lebih banyak, karena apa? Pergaulan di luar sana. Ya. Nah, dibilang begini, makanya ini adalah sebab akibat. Oh, berarti Tuhan bales dong Kaling. Tuh, karena kamu gak mau kenal saya hukum. Bukan begitu sebenarnya. Makanya dibilang gini, isi dengan pengetahuan. Waktu kita baca firman, enggak serta-merta kita bisa ngerti dan menangkap. Maksudnya kenapa? Kalau kita gak mau kenal Tuhan, otomatis apa yang kita bikin? Kejahatan. Apakah Tuhan akan bersatu dengan kejahatan? Enggak. Jadi bukan karena Tuhan menolak kita, tapi gini, Tuhan gak bisa deket sama kita karena kekudusannya itu. Karena ketuhanannya itu, dia gak bisa bercampur dengan dosa yang kita bikin. Jadi percayalah, waktu Tuhan menolak kita bukan dengan, oh syukurin lu, udah, bukan, tapi dengan sedihnya. Karena dia gak bisa tolong kita. Karena apa? Ketidakmampuan Tuhan, itu saya sebut ketidakmampuan Tuhan. Menolong, karena apa? Tidak bisa bersatu antara kekudusan dengan ketidakkudusan. Itu aja. Tuhan gak bisa mengingkari dirinya. Walaupun dia penuh dengan kasih. Betul? Makanya kenapa Yesus mati di kayu salib? Kenapa? Karena Tuhan gak bisa. Dia harus bikin sesuatu. Karena itu. Bukan Tuhan gak mau, bukan Tuhan jahat, bukan Tuhan balas dendam. Tapi enggak bisa. Ya, kemudian apalagi yang mesti diisi? Pengetahuan tentang moral. Jangan melulu jago doa, ngerti siapa Tuhan tapi begini. Enggak punya moral, enggak punya etika. Makan, wah lagi bareng-bareng semua belum makan kita habisin. Ayam ada 10, gue ambil 5. Yang 10 belum makan. Kita mesti belajar juga tentang ini. Ya, tentang apa lagi? Praktis kehidupan sehari-hari, mau gak mau, bagaimana kita berhubungan dengan suami, berhubungan dengan istri, dengan teman. Kita juga mesti belajar, kita tidak tinggal di goa. Ya, walaupun kita sebagai warga kerajaan, kita tetap hidup di lingkungan kita. Kita mesti tahu tuh, bagaimana kita bergaul sama orang lain, bagaimana kita menghargai orang lain, ya kan? Kita nggak tinggal sendiri sebagai anak Tuhan lalu menyepi gitu, enggak. Lalu apalagi yang mesti isi? Pertama firman, pengenalan akan Tuhan. Dengan pengetahuan, yang ketiga diisi dengan pengalaman. Kita bisa belajar firman, tapi kalau kita nggak punya pengalamannya, kita cuma tahu gitu. Bakso di situ tuh reok ada deket itu, enak loh, baksonya gede, isinya daging. Ya, yang makan saya. Riani bisa cerita nggak? Enggak, orang dia belum makan. Saya mesti makan dulu. Memang pertama saya tahu dari orang, ada pengetahuan. Tapi saya juga mesti alamin dong, saya cobain baksonya, bener lu gede, isinya daging cincang. Pakai sambal, pakai cuka, aduh enaknya. Minum teh, botol manis-manis. Enak, ada pengalaman. Baru itu bisa berbekas. Jadi kalau orang tanya, gue tahu nih. Gue udah tahu ada tukang bakso di situ, gue udah makan baksonya, gue bisa cerita. Ya, harus ada pengalaman. Apa yang dilihat, apa yang dengar, apa yang dirasa, itu pengalaman. Kita nggak bisa bilang Tuhan itu baik kalau kita nggak pernah rasain kebaikan Tuhan, betul? Bapak Ibu bisa tahu nggak kalau Ko Herman itu baik? Kemarin aku tanya anak-anak Seroki. Satu pengetahuan yang saya dapat yang membekas dari Pak Franky kemarin adalah dia bilang begini. Ibadah itu bukan soal begini. Ibadah adalah bagaimana orang lain lihat Kristus di dalam kita. Apapun yang kita buat. Bahkan dia bilang waktu kita makan, itu ibadah. Itu termasuk ibadah. Lalu begini, bagaimana orang lain bisa lihat itu?
Ya, saya tanya anak-anak, adik-adik lihat Kristus gak dalam diri Kak Aling? Mulai dipertanyakan, walaupun waktu saya nanya itu dengan segala resiko loh. Anak-anak itu kan jujur banget ya. Kalau dibilang enggak tuh, mateng dah. Ya kan, gua ngajar Rocky 3 tahun di sini gitu kan. Ya, khotbah pula besok gitu kan kemarin. Kalau anak-anak ngelihat Kristus, firman Tuhan bilang ini, engkau seperti gong yang bergemerincing. Dibunyi, gang, hilang. Enggak ada bekasnya, cuman berisiknya doang. Ya, kita mesti lihat pengalaman itu perlu. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu dahsyat kalau ternyata gini, sepanjang hidup kita nggak pernah ngalamin Tuhan. Bagaimana kita bisa bilang Tuhan itu kasih, kita nangis sampai mewek-mewek nggak berasa ada apa-apa gitu. Yang salah siapa tuh? Kayaknya kita. Karena dia bilang segambar serupa. Terus Tuhan udah bilang, aku naik, aku akan memberikan penolong. Itu udah ada. Pengalaman itu sangat penting. Saya akan sharing sedikit begini. Sepanjang saya muda, sebelum saya menikah, papa saya kan kerja, waktu itu kerja, kebanyakan nggak kerja. Duit itu susah. Ya, mau sekolah aja nggak ada pikiran, nggak ada bayangan gua akan kuliah, nggak. Lulus SMP langsung begini, aku akan sekolah kejuruan semea supaya bisa kerja. Karena nggak ada yang bisa diharapin. Doa, selalu berdoa bahkan puasa karena nggak punya uang jajan, nggak punya itu benar-benar bergumul. Puji Tuhannya saat-saat itu ke gereja, melayani di sekolah minggu, ikut remaja. Ya, jadi soal bergumul, soal berdoa, soal puasa udah dialamin. Terus soal lihat gini loh, tahu-tahu mau bayar uang pangkal sekolah semea waktu itu cuma 125, sedikit ya. Tapi buat orang yang nggak punya tetap aja nggak punya, mau 125 gitu ya. 125.000, saya ingat AI saya datang ke rumah. Dia kasih ini loh giwangnya ke mama saya, nih jual. Buat bayar uang pangkalnya Aling. Itu pengalaman yang saya rasa Tuhan baik. Saya bisa bayar uang pangkal sekolah. Tapi coba tanya buat anak saya hari ini. Enggak ada dia bergumul soal keuangan. Dia berdoa gitu, oh Tuhan karena apa? Karena udah nyaman, papanya kerja. Uang sekolah ada dibayarin. Mau apa? Ada. Lahir cerot udah ada mobil. Nggak ngalamin kayak saya sekolah desek-desekan naik bus gitu ya. Pagi-pagi ngantuk-ngantuk. Enggak, sekolah jemputan. Jangan salahkan anak kita atau diri kita sendiri kalau kita tuh enggak bergantung sama Tuhan. Enggak biasa, karena apa? Enggak ada pengalamannya. Enggak pernah ngalamin, jadi enggak gini, enggak ada yang bikin gini. Kalau waktu susah enggak ada yang gini. Kalau dulu Tuhan tolong, sekarang enggak ada. Dulu sampai sekarang enggak ada yang ditolong. Karena apa? Karena enggak berdoa, karena enggak bergumul. Enggak ada pengalamannya. Yang paling berkesan adalah pengalaman. Ya, anak kita tuh kalau diajak jalan-jalan, misalkan kemana, ya kan kalau liburan sekolah dulu, waktu kita liburan sekolah, setiap masuk pasti disuruh bikin karangan. Liburan ngapain aja, kemana aja itu saya susah hati dulu kalau belajaran bahasa Indonesia karena saya nggak pernah kemana-mana. Ya kan kalau teman-teman gini, oh liburan sama mamanya kemana, kita mau cerita apa nggak kemana-mana. Yang ada papa mama saya jualan kerupuk Bangka, jadi kita itu balikin kerupuk ya, petikin itu cabai dari batangnya berkilo-kilo sampai panas gitu kan. Masa mau cerita sama bu guru? Ya kan? Enggak ada pengalaman yang enggak ada yang bisa di-sharing, bahkan malu. Mestinya kita juga malu loh jadi anak Tuhan, kita enggak punya pengalaman apa-apa sama bapak kita. Ya, kita enggak punya pengalaman, ini anak siapa? Loh kok enggak pernah punya pengalaman sama bapaknya? Ya, kemudian ini yang akan terjadi kalau kita enggak pernah latih itu pikiran kita. Gak pernah dengan firman, gak pernah dengan pengetahuan, gak pernah dengan pengalaman.
Nih, berpikir berlebihan. Baru datang ibadah, ya kayak tadi tuh saya jujur karena mau firman gitu ya, nggak lihat lagi kiri kanan. Saya cuma lihat beberapa orang yang bisa ngobrol, mengalihkan pikiran saya. Mungkin ada yang biasanya dia nyapa, sekarang enggak gini-gini. Dasar mentang-mentang hari ini khotbah, pakai rok lagi begini-gini. Wah, mungkin pikirannya berlebihan. Yes, yes L, ya kan? Berlebihan. Akibat dari pikiran berlebihan itu jadi suka panik. Curiga sama orang, asumsi. Ya. Terus kalau udah begitu, bisa nggak kita percaya sama orang kalau kita curiga sama dia? Ya nggak mungkin lah, mungkin ada kepercayaan tapi nggak bakal utuh. Kalau kita udah asumsi, kalau kita udah curiga, udah ini nggak akan ada kepercayaan yang utuh. Kalau udah begitu, tindakannya juga kita jadi nggak benar. Kemudian mudah konflik udah pasti. Ya. Ini semua makin ke bawah itu akibatnya. Kemungkinan besar terjadi. Ya. Lalu apa yang terjadi kalau misalkan udah terlanjur? Link gimana nih ya? Ya oke, tapi di otak gue udah keburu penuh nih. Kayak gudang udah keburu dimasukin segala macem. Ya, abis baru bulan ini aja sih disuruh disiplin the mind. Baru bulan ini nih kita belajar tentang soal disiplin pikiran. Kemarin-kemarin udah terlanjur penuh. Firman Tuhan gak pernah salah. Ya, Mika 7 ayat 19 bilang gini. Biarlah ia itu adalah kembali menyayangi kita, menghapuskan segala kesalahan-kesalahan kita dan melemparkan segala dosa kita ke dalam tubir laut. Kita tinggal begini loh, balik bawa ke Tuhan. Tuhan, udah terlanjur nih, pikirannya udah penuh. Udah terlanjur kotor. Udah terlanjur banyak sampah yang aku simpan. Tapi sekarang aku tahu, firman Tuhan bilang gak apa-apa. Tuh, nih orang zaman dulu purbakala, kurang pengetahuan, kurang bahan. Kurang cerdik. Bisa karena keadaan juga sih saat itu. Bisa jadi keadaan kita sekarang banyak sampah karena keadaan. Gak ada yang ngajarin kita, gak ada yang nemenin kita lagi susah-susah sendiri. Gak ada yang temenin, gak ada yang bersedia. Ya bisa juga sih, gak semua pikiran kita penuh karena kita sendiri. Tapi jangan jadikan itu alasan, gue begini nih gara-gara emak bapak gue, gue begini nih gara-gara main sama dia, itu mah alasan. Ya, nah kalau udah begini, setelah kita tahu Roma 12 ayat 2 bilang gini, berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jadi apa nih orang purbanya? Toeng, ganteng gak? Kece ya? Bedanya dikit apa banyak? Banyak banget. Waktu kita dipulihkan, ya, waktu kita mau diperbaharui pikiran kita, ya, perhatikan gini, semua yang manis, semua yang sedap didengar itu jadi dalam fisik kita. Kita jadi orang yang kelihatan enak dilihat, enak didengar kalau ngomong. Itu jadi, karena apa? Pikiran itu otak, sumber dari segala tindakan kita. Ya, kalau kamu pikir kamu jelek, ya kuyuk lah, jalannya begini, gue jelek, iya dong. Kalau kamu pikir kamu tinggi, langsing, cantik, walaupun apapun keadaan tampilannya, kan tetap begini jalannya. Apa yang kamu pikirkan itu yang akan jadi dalam keadaan fisik kamu. Pikiran yang benar, itu memberikan sudut pandang yang beda. Ya, pikiran yang benar, kasih sudut pandang yang beda. Orang dunia bilang ini susah. Nah, saya kemarin ke sekolahan biasa suka jajan mie ceker. Si mbaknya bilang gini, aduh Ci ini udah berapa hari, 2 minggu lah sepi banget. Gak ada yang belanja. Iya juga lihat sepi sih ya gak ada yang beli. Tapi gini, kok gue beli bisa? Kok gue bisa beli yang lain gak beli? Bukan berarti gue banyak duit, pikirannya gitu, enggak. Tapi aku masih sanggup beli, aku masih bisa memberkati dia.
Dia bilang nggak ada tuh Ci, lihat Ci, baru segitu tuh, baru 3 mangkok dari pagi. Kita bisa punya sudut pandang yang berbeda. Orang bilang krisis, ya kayak Pak Arifin bilang, pandemi dibilang akademi, itu cara pandang yang berbeda. Ya, cara pandang, karena apa? Kita penuh tuh sama firman. Firman gak pernah bilang gini, kamu akan susah, kamu hidupnya akan miskin. Ada gak firman Tuhan yang bilang gitu? Firman Tuhan bilang gini, masa depanmu akan penuh harapan. Ya, beda mikirnya. Orang mau bilang krisis, Tuhan bilang penuh harapan. Walaupun kelihatannya dompet masih tipis, Tuhan bilang penuh harapan. Gitu ya, punya sudut pandang nih kayak gini. Ilustrasinya gajah, orang buta berapa? 5 orang pegang sudut yang berbeda. Kalau mereka disuruh menceritakan, yang pegang ekor, coba Pak ceritakan. Gajah itu kayak apa? Gajah itu kecil panjang. Yang dia pegang apa? Ekor. Yang satu yang pegang telinganya. Gajah itu tipis, lebar, bulat gitu, ada bulu-bulu dikit. Karena dia lihat ekor. Yang kaki, wah gajah itu kokoh, gede, kayak balok, kayak kayu, dia pegang kaki. Setiap orang pasti akan punya sudut pandangnya sendiri. Tapi bagaimana dengan kita sebagai warga kerajaan, sebagai yang diciptakan segambar serupa dengan Allah. Kita pasti punya sudut pandang yang berbeda dengan dunia. Karena sudah diisi. Firman Tuhan gak pernah bicara tentang hal yang akan, ya memang dibilang akhir zaman akan tambah sulit. Ya, tapi ingat itu, aku memberikan penolong. Jadi sesulit apapun ada penolongnya. Kayak tadi kan, saya mau firman, saya nengok ke belakang, saya lari, cari siapa, Vini cari siapa. Kok Herman? Pas dia balik, nah belum didoain. Saya gak peduli nih Bapak Ibu, saya tahu sih pasti ada yang doain saya, tapi saya lebih butuh ini. Karena saya tahu dia pasti sama deg-degannya sama saya. Ya kan kayak Riani, Ci lu yang khotbah gue yang mules. Iya waktu lu khotbah gue juga mules gitu kan. Kita tahu nih orang yang berjalan sama kita ya, yang udah komitmen sama kita, dia pasti ngerasain hal yang sama gini, susah senang lu bareng gue. Idealnya gitu cinta ya kan. Susah senang ideal lagi, iya gitu. Walaupun Riani bilang, Ci semangat semalam ya aku berdoa, iya tapi ini gue butuh dia. Ya, firman Tuhan juga bilang gitu sama kita. Waktu Tuhan Yesus bilang gini, waktu aku naik, aku akan berikan penolong. Itu pegang baik-baik penolong kita. Jangan dianggurin. Orang dia tugasnya menolong kok. Nah ya, berpikir benar, bertindak benar. Kemudian, mendisiplinkan pikiran supaya selaras. Udah pasti tuh ya, biar sama. Biar connect. Kalau kayak wifi mesti tahu passwordnya. Kita mesti tahu passwordnya supaya connect sama Tuhan. Kemudian menggenapi itu. Tujuan Allah menciptakan kita supaya kita berkuasa. Supaya kita berkuasa atas bla 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 itu. Jadi kalau kita diciptakan untuk berkuasa, mestinya kita punya pengaruh. Mestinya kita punya posisi. Jangan lupa, kita udah punya itu. Makanya kenapa pikiran ini harus di-reset, dibalikin. Ke pengetahuan yang tadi, supaya itu digenapi. Bisa nggak waktu Tuhan bilang dia menciptakan segambar serupa supaya kita berkuasa, bisa nggak pada akhirnya kita nggak jadi orang yang Tuhan mau? Bisa banget. Pilihan ada di tangan kita. Saat kita dengar firman ini, mau bikin atau enggak, pilihan ada di tangan kita. Mau denger apa enggak, pilihan di tangan kita. Tapi kalau kamu mau maksimal, kalau saya mau maksimal, ayo udah ketahuan nih, ini yang mesti dibikin, bikin aja. Biasanya buat ibu-ibu suka ada tipsnya kalau mau baking. Ya misalkan kalau bikin bolu sifon, wah pas dia mau mekar supaya atasnya bagus, dikeluarin dulu, disayat dulu. Nah ini ada sifon nih.
gitu kan. Disayat dulu bagi 4 supaya nanti mekarnya maksimal. Kalau enggak dia mekarnya begini-begini, enggak rata. Ada tipsnya. Biasanya kalau yang antusias diikutin tuh. Bagaimana dengan kita? Apakah kita antusias mendapatkan hasil yang maksimal dari hidup kita? Kalau antusias, bikin dong. Ya, demikian firman Tuhan. Habis deh. Ya, terima kasih Tuhan. Ya, mari kita sama-sama berdoa. Saya pribadi berharap gini, walaupun mungkin penyampaiannya nggak terlalu berat, walaupun santai, tapi gini, mari kita sama-sama belajar. Ini juga buat saya. Nah, tadi saya kasih satu kesaksian, sharing dikit tentang sudut pandang yang berbeda. Kalau menurut bapak-bapak yang mesti ke bengkel, servis rutin mobil, lama atau cepat? Seneng apa enggak nunggunya? Tergantung. Kebanyakan enggak, sebel, ada yang ditinggal. Tapi buat anak saya Jonathan, kalau papinya bilang, papi mau ke bengkel, kenapa? Padahal mesti 6:30, karena Ko Herman mau mobil masuk pagi. Jadi enggak terlalu lama, kalau udah siang udah nunggu lama. Kenapa Nathan seneng? Walaupun dia harus bangun 6:30, dia bangun siang. Karena di Honda itu di tempat tunggunya ada roti bakar. Bisa pesen Milo. Roti bakar sepuasnya, ada snack bisa sambil nonton, wifi-nya kenceng, ada es krimnya. Jadi sengantuk apapun dia, sampai sekarang loh dia kuliah. Kalau papinya bilang mau ke bengkel, dia pasti ikut bangun 6:30. Padahal ya ilah cuma roti bakar, di rumah juga ada toasternya. Itu cara pandang yang beda. Bapaknya mah bete, lama nunggunya, anaknya antusias. Kita mau jadi yang bagaimana? Kalau kita bete, mikirnya sampai sono bete, betul? Kalau kita antusias sampai sono, wih roti, dia bisa cobain tiramisu, entar yang keju. Dia bilang banyak nih, isiannya banyak. Kalau di rumah kan kita paling beli satu, udah habis baru ganti. Enggak, dia bilang bisa coba macam-macam. Itulah cara sudut pandang yang berbeda tuh kayak gitu. Ya, apa yang mau kita pikir, itu pilihan kita. Ya.